Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita melaksanakan salat zuhur siang hari ini, 10 menit ke depan kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi, surat ke-18 dari urutan mushaf Utsmani yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca nanti malam atau besok pagi. Kalau kita belum sanggup menghafalkannya, dibaca saja sepekan sekali tiap malam atau hari Jumat. Insya Allah lama-kelamaan kita akan hafal. Minimal kalau ada orang yang baca, oh ini Al-Kahfi, syukur-syukur kita hafal, syukur-syukur dihafal. Meskipun belum bisa hafal secara menyeluruh 110 ayat, setidaknya 10 ayat saja jangan sampai lepas, jangan sampai tidak kita hafal. Insya Allah bisa. Tiap hari satu ayat, tiap hari satu ayat, 10 hari selesai 10 ayat. Teorinya begitu, tapi kalau prakteknya wallahu a'lam. Maka untuk memotivasi kita semakin dekat dengan surat Al-Kahfi, kita lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat ke-6. Masih ada 111 ayat, 110 ayat. Ini masih sampai ayat 6. Wallahu alam, kira-kira kita sudah mutasi kemana saja, nyampe kanwil lagi belum selesai ini, belum selesai. Baik, secara global, secara singkat, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ini ayat menunjukkan betapa besar keinginan Rasulullah SAW, betapa besarnya harapan Rasulullah agar umatnya itu menerima dakwah beliau. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang keinginannya begitu besar agar umatnya mendapatkan hidayah. Sebagaimana kalau jenengan berharap semua yang wajib pajak bayar pajak. Rasulullah berharap semua umatnya mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu tidak di tangan manusia, bukan di tangan Nabi Muhammad, melainkan di tangan Allah, atas kehendak Allah. Sampai paman beliau sendiri, Abu Talib, yang begitu mencintai Rasulullah, yang menjaga beliau, menyayangi beliau seolah-olah anaknya sendiri, tapi meninggal dunia dalam keadaan belum mendapatkan hidayah. Pamannya Rasulullah yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, bibinya Rasulullah juga tidak dapat hidayah walaupun orang dekatnya Rasulullah. Jadi hidayah itu hak prerogatif Allah. Namun ayat ini menjelaskan betapa besarnya harapan Rasulullah, keinginan Rasulullah agar mereka yang didakwahi, terutama dari lingkungan keluarganya sendiri, bisa menerima dakwah beliau, bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah. Sampai-sampai Rasulullah itu hampir bunuh diri, hampir. Dan tidak mungkin Nabi bunuh diri. Tapi ini ayatnya mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka, hampir-hampir engkau membinasakan dirimu sendiri. Dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah itu hampir menjatuhkan dirinya dari jurang, ingin membinasakan diri sendiri, atau kalau bahasa kita ingin bunuh diri. Tapi tidak sampai depresi. Cuma bedanya kalau kita manusia, bukan kita, bukan manusia pada umumnya, mereka depresi, apalagi sampai bunuh diri. Kira-kira masalah yang dihadapi itu masalah yang kecil-kecil, remeh-temeh, atau masalah yang besar? Masalah yang besar, menyangkut semuanya, termasuk urusan harta benda, urusan popularitas, urusan jabatan dan sebagainya. Saking beratnya masalah itu, sampai-sampai seolah-olah dunia ini sudah gelap, ingin segera mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan penderitaan yang dia alami. Itu manusia pada umumnya. Tapi Nabi tidak. Rasulullah hampir membinasakan diri sendiri, itu bukan karena masalah keluarga, bukan karena masalah ekonomi, bukan karena masalah penyakit. Karena ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya frustasi.
Tapi masalahnya Rasulullah ini adalah masalah sosial, masalah keumatan. Karena orang yang didakwahi tidak menerima beliau, sudah sedemikian baik Rasulullah dengan mereka, tapi seperti air susu dibalas dengan air tuba. Nabi ingin membinasakan diri sendiri. Dalam beberapa tafsir disebutkan seolah-olah Rasulullah itu melintasi sebuah tebing dan ingin menjatuhkan dirinya. Kenapa? Karena beliau sangat berharap agar umat beliau menerima Islam, namun harapan beliau tidak sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita kan terserah, melu yora popora, melu yora popo. Kita tidak ada keinginan yang kuat, pokoknya terserah, karep mula gitu. Tapi kalau Nabi tidak. Di dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 129, ini ayat dianjurkan sekali agar kita baca setiap ba'da maghrib, ba'da subuh sebanyak 7 kali. Di akhir ayat itu ada doa ini yang sering dibaca Rasulullah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita sering baca Al-Ma'surat, zikir pagi petang, itu doa dibaca sebanyak 7 kali. Untuk apa? Meneguhkan, menguatkan pendirian kita dan dapat mendatangkan berbagai macam pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan rizki. Namun ayat ini ada sebabun nuzulnya yang diawali oleh Allah dengan sebuah ayat yang juga sering dibaca. Kalau misalnya di rumah kita ada yang berzanjian, ada yang baca maulid dibai, itu kan pasti ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul, seorang utusan, bukan dari malaikat, bukan dari alam gaib, tapi dari jenis manusia sama seperti kalian. Azizun alaihi ma'anittum, berat sekali cobaannya, berat sekali ujiannya, berat sekali penderitaannya. Memang manusia yang paling berat penderitaan itu para nabi. Mereka mengorbankan bukan hanya hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya untuk berdakwah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin, yang besar sekali harapannya kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah. Masya Allah, kita berutang budi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau lebih mencintai umatnya, kita, yang tidak ada hubungan status, tidak ada hubungan biologis. Kita ini orang lain, bagi Nabi orang lain, tapi perhatian Rasulullah kepada kita itu melebihi perhatian beliau kepada keluarganya, melebihi perhatian beliau kepada anak-anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Maka kalau ada di antara kita kok tidak terlalu mencintai Rasulullah, pelit, bakhil untuk bersolawat kepada Nabi, iman kita patut dipertanyakan nih. Nabi menjelang kematiannya saja yang disebut berkali-kali bukan istriku mana, anakku mana, tapi ummati, ummati, umatku, umatku. Dan Nabi berharap semua umatnya masuk surga. Maka sebagai umat beliau harusnya ada mahabbah, rasa cinta kepada beliau. Selain memperbanyak bersolawat, menyebut namanya, juga berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena Rasulullah lah orang yang sangat berharap agar kita selamat, agar kita terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kita kadang sebagai orang tua berharap anak kita enggak kenapa-napa, anak kita sehat walafiat, anak kita sakit langsung dibawa ke rumah sakit diperiksakan. Wajar karena kita sebagai orang tuanya. Tapi ini Rasulullah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Beliau begitu khawatir kalau ada umatnya yang menderita, kalau ada umatnya yang tersiksa. Beliau berharap, dan sampai detik ini, sampai nanti hari kiamat, Rasulullah tidak mau masuk surga sebelum menunggu semua umatnya masuk surga. Betapa
harunya ketika Rasulullah menunggu kita di telaganya. Satu persatu di antara kita disambut oleh Rasulullah, dituangkan dari telaga Kausarnya, yang kata Nabi, siapa yang meminumnya seteguk saja maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Beliau yang mengambilkan air dari telaga itu, dituangkan ke gelas-gelas kita, dipersilahkannya kita untuk meminumnya, sampai pada akhirnya Allah izinkan beliau memberikan syafaat kepada umatnya, sehingga pintu surga dibukakan oleh Allah, dan insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dari satu ayat yang mulia ini, diantaranya adalah ada skala prioritas. Rasulullah SAW sebagaimana pernah datang salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Siapa? Rasulullah kemudian bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat cobaannya, tidak ada yang dapat menyamai, apalagi yang melebihi cobaan yang dialami, kecuali cobaan yang terjadi pada para nabi, kemudian level setelahnya dan seterusnya. Di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, tidaklah Allah menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kadar keimanannya. Siapa yang agamanya kokoh, kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Dan siapa yang agamanya lemah, ujiannya akan semakin ringan. Pilih mana Bapak Ibu? Hah? Waduh, ini bahaya nih. Dan benar, orang yang beriman itu akan semakin berat ujiannya, cobaannya. Terus jangan bilang, kalau begitu nggak usah kuat-kuat lah imannya, santai-santai aja. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sampai ini hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, setiap manusia, terutama orang yang beriman, akan diuji oleh Allah, akan selalu dicoba oleh Allah sampai dia menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Jadi orang yang beriman, namanya iman itu kan keyakinan. Orang beriman tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Tapi orang yang beriman yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah, bukan pegadaian, setiap masalah ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Maka masalah yang dialami oleh Rasulullah yang bukan masalah keluarga, bukan masalah ekonomi, tapi masalah keumatan. Beliau berharap umatnya masuk Islam, berharap umatnya mengikuti apa yang beliau dakwahkan, tapi lebih banyak yang menolak, yang enggan daripada yang mentaatinya. Tapi pada akhirnya, meskipun Rasulullah harus melewati fase-fase seperti itu, sampai pada akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah datang, sehingga wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah jadi guru ngajar TPA, tapi kalau lihat wajah-wajahnya kayak nggak bakat ini. misalnya ya ngajar TPA, kok sing diulang mung siji, muridnya cuma satu, jangan berputus asa, Pak. Jangan berputus asa, istiqomahkanlah. Walaupun santrinya cuma satu, pokoknya istiqomah. Apalagi santri cuma anaknya sendiri, nggak ada orang lain, nggak apa-apa, istiqomah. Siapa tahu dari satu santri, satu anak yang kita ajar sampai kita meninggal dunia, lalu santri yang kita ajar itu nanti jadi pengajar, santrinya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, pahalanya pasti akan selalu mengalir kepada kita yang memulai. Jangan sampai yang pengajian yang jamaahnya nggak banyak, nggak usah pengajian, jangan. Walaupun hanya satu orang, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi bersamaan dengan itu Allah sampaikan atau Allah berikan hidayah
dan hidayah itulah yang bisa mengubah segala-galanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.